Iya, Ceng. Makanya kamu belajar sama aku biar kamu tahu. Kata-katanya itu berbeda tapi artinya sama. Itu namanya simfoni. Kamu baru tahu. Gimana? Soal-soal PR-nya udah selesai dicatat belum? Debbie udah selesai, Bu. Kalau Denny sama Veronica gimana? Denny udah selesai, Bu. Aku sedikit lagi, Bu. Selesai, Bu. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa besok dikerjain ya. Nanti besok Ibu Yola periksa. Ya, Ya, Bu. Sekarang kalau udah selesai nyatetnya, Ibu mau membahas yang kemarin. Masih pada inget nggak cerita kancil yang kemarin? Masih, Bu, masih. Kalau pada masih ingat, sekarang Ibu mau nanya, apa sih pesan yang terkandung dalam cerita kancil yang kemarin? Ibu mulai dari siapa ya? Ayo, siapa yang mau duluan? Ya udah, kalau gitu Bu Yola yang pilih ya. Siapa ya? Ibu pilih Denny. Kalau menurut Denny, nasihat apa sih yang terkandung dalam cerita kancil yang kemarin? Kancil adalah hewan yang cerdik, Bu. Bagus. Ada nasihat yang lainnya nggak? Udah, Bu, kayaknya itu aja. Nah, sekarang kan Denny udah jawab. Sekarang gantian nih, Debbie sama Veronica. Ayo, siapa yang mau duluan? Ya udah, Ibu pilih deh. Veronica, gimana? Menurut kamu alasannya apa? Buaya adalah hewan yang setia kawan, Bu. Tidak serakah. Mereka mau membagi makanan kepada sesama temannya, Bu. Bagus, pinter kamu. Ada yang lainnya nggak? Nggak ada lagi, Bu. Itu aja. Ya udah, berarti sekarang tinggal Debbie. Menurut Debbie, apa sih nasihat yang terkandung dalam cerita kancil yang kemarin? Menurut Debbie, buaya adalah hewan yang tertib, Bu. Mereka mampu berbaris dengan patuh, Bu. Wah, bagus jawabannya. Kamu pinter. Terus, ada yang lainnya nggak? Kayaknya nggak ada lagi deh, Bu. Dari cerita yang sama, kalian menemukan pendapat yang berbeda-beda. Kalau Denny melihat dari sisi si kancil. Kalau Debbie dan Veronica melihat dari sisi si buaya. Sekarang Ibu jelasin pendapat Ibu ya. Menurut Ibu Guru, nasihat yang terkandung dalam cerita si kancil dan buaya itu adalah walaupun si kancil itu terjepit, dia tidak punya jalan lain untuk menyelamatkan diri, dia tetap tenang. Karena kalau kita menghadapi masalah dengan tenang, pasti kita akan menemukan penyelesaian yang baik. Gitu menurut Bu Guru. Nah, kita semua kan punya pendapat yang berbeda-beda, tapi semuanya benar. Jadi, menurut kalian kesimpulannya apa? Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalian pinter semuanya. Ya udah, kalau gitu belajarnya sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Cerita lagi dong, Bu. Iya, nanti besok kita lanjut lagi ceritanya ya. Kalau gitu, Ibu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Yuk, kita beres-beres. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, Doi. Cie. Yang habis nostalgia di bakso kumis. Iya, Kum. Mengenang cerita zaman dulu. Cerita masa lalu apa saja? Apa yang harus saya ceritain, Kum? Saya nanya, bukan nyuruh.
Oh, nanya apa, Kum? Kamu cerita masa lalu apa saja? Bukan saya yang cerita, Kum. Atem yang cerita. Tadi abis makan bakso kumis, ngapain lagi? Ya, masih di bakso kumis, Kum. Minum. Nggak, maksudnya setelah makan bakso, terus minum di warung bakso kumis, abis itu kalian bertiga kemana? Belanja, Kum. Namanya shopping. Iya, shopping itu artinya belanja. Iya, Kum. Atem yang ngasih tahu saya. Shopping apa saja? Ya mana saya tahu, Kum. Kan Atem yang shopping. Ya tapi kan kamu lihat apa yang Atem beli. Belum dibuka, Kum, sampai saya tadi kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idoy melehoy dari mana aja? Seharusnya saya yang nanya, Ceng. Kan kamu baru datang. Oh iya, Kum. Ceng, Jennifer mau sekolah lagi, Kum. Ceng. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada bahagia ya saya datang. Pada ngucap alhamdulillah. Saya nggak sabun dulu ya. Rasa kegeran kamu pedut. Coba muter. Aduh, cantik banget. Kok bisa ya pas begini? Coba muter lagi. Muter. Aduh, kok pas sekali. Cantik. Iya mah, kan mama yang pilihin. Nah, nanti sebentar lagi Jennifer sekolah lagi ya seperti teman-teman yang lain. Tapi mah, Jennifer nggak mau belajar sama Bu Guru Yola. Loh, kenapa? Pokoknya Jennifer gak mau, mah. Doi, Atem kapan balik? Nggak tahu, Kang Dadang. Kan kemarin saya kabur sama Jennifer. Maksudnya balik luar negeri. Siapa, Kang Dadang? Atem, Doi. Kapan Atem balik luar negeri? Sabar dong, sabar. Sabarnya udah ditahan dari kemarin, Kum. Kemarin saya tuh udah janji. Kalau dia ketemu lagi sama Jennifer, saya tidak akan emosi lagi sama dia selamanya. Kum, Kang Dadang lucu kalau lagi emosi. Ampun. Kum. Bulan puasa nanti kamu tetap masak buat koswara? Tergantung koswara. Kamu yang ditanya, Kum. Mau masak apa enggak? Bukan koswara. Iya tergantung koswara, Doi. Kalau misalnya koswara buka ya saya masak. Koswara tutup ya saya tidak masak. Kalau saya sih berharapnya bulan puasa ya koswara tutup. Ido yang paling enak pas bulan puasa nanti. Dia lupa, dia makan. Kenyang, nggak batal. Betul juga kamu, Ceng. Puasa mah sebenarnya gampang, Ceng. Gaya kamu dong. Betul, Kang Dadang. Kalau kita baca niat, terasa gampang. Puasa tuh cuma dua. Nahan lapar sama nahan aus. Doi. Jangan dipikirin omongan Dadang. Jangan dipikirin omongan Dadang. Iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Atem? Iya, Bu Yola. Bukan, saya ini mau secepatnya pulang ke Saudi. Saya harus menghemat cuti saya. Karena nanti agar lebaran saya punya cuti lebih lama. Jadi saya ingin membicarakan masalah Jennifer hingga tuntas. Boleh, Ibu? Boleh, Bu. Silahkan duduk, Bu. Oh iya, tuh. Mau minum apa, Bu Atem? Oh, tidak usah. Terima kasih, Bu Guru. Nggak apa-apa, sebentar saya ambil dulu. Bagaimana kalau misalnya kita membuka tabungan untuk lebaran? Jadi setiap bapak-bapak diharuskan menabung untuk biaya lebaran nanti. Duh, ampun deh, Kum. Kamu teh mak benernya, Kumnya. Ya tapi kan itu bagus, Ceng. Itu buat istri-istri yang tidak punya banyak uang. Gimana, Doi?
Gampang tuh, Kum. Kalau ditutup ya tinggal dibuka lagi aja. Lehoi, kita teh lagi ngomongin tabungan, bukan ngomongin pintu. Dang, Lebaran orang-orang punya banyak uang. Apa bagus ya buat saya? kamu tuh kok seneng sekali sih ngeliat orang susah? Ya iyalah, Kom. Semakin banyak orang susah, saya semakin merasa beruntung. Karena saya merasa beruntung, saya semakin bersyukur. Bersyukur itu sangat penting loh. Tanya tuh Pak Kemet. Pak Ustadz, Kang Dadang. Tanya tuh Pak Ustadz Kemet. Untung aja bukan si pedut yang ngaku jadi ustadznya, Kumnya. Bisa rusak pemahaman agama orang seciraos. Emang Kang Dadang mau jadi ustadz, Ceng? Doi, jangan dibikin omongan Dadang. Iya, Kum. Oke? Hatur nuhun. Iya. Jadi bagaimana Bu Atem? Jennifer sudah mau sekolah lagi? Alhamdulillah mau Bu Guru. Alhamdulillah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Atem? Iya Bu Dokter. Iya. Waalaikumsalam. Kebetulan ada Bu Dokter. Kita bisa sekalian ngobrol, Bu. Kalau gitu saya duluan ya, Dok. Mari Bu Atem, mari Bu Yola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siain? Iya, Bu. Iya Bu Yola. Gimana Jennifer sekarang Bu Atem? Jennifer sudah mau sekolah lagi Bu. Oh ya? Wah, alhamdulillah. Iya. Tapi sepertinya dia masih takut sama Ibu Yola. Saya rasa Jennifer itu tidak takut sama saya, Bu. Dia itu hanya apa ya? Malu barangkali. Iya Bu, soalnya Bu Yola lah yang pertama kali tahu kalau ternyata selama ini Jennifer itu berbohong. Oh begitu. Ya, saya paham sekarang kalau begitu. Jennifer itu kan berbohong untuk kebaikan, melindungi papahnya, Bu. Kita tinggal kasih pengertian aja sama Jennifernya. Iya maklum Bu, masalahnya saya itu kan kerjanya jauh. Kalau ada apa-apa di rumah pikiran saya langsung kalut, langsung susah, tidak bisa kerja. Mau sering-sering pulang juga rasanya tidak mungkin, kan biayanya mahal. Ya alhamdulillah mereka cepat ketemu. Jadi masa cuti saya tidak berkurang banyak. Iya Bu Atem. Oh iya Bu Atem, maaf, saya boleh nggak ya tanya tentang masalah pribadinya Bu Atem sedikit? Oh iya boleh. Selama Bu Atem itu kerja di luar, Bu Atem pernah nggak ya punya pengalaman yang buruk? Kayak misalnya Bu Atem itu pernah disiksa atau dianiaya oleh majikan? Waduh, alhamdulillah Bu, saya tidak pernah dianiaya. Ya kalau dimarahi sesekali ya siapa juga pasti pernah sama majikan. Tapi syukur alhamdulillah saya disiksa tidak pernah, dianiaya tidak pernah. Saya dapat kerja yang enak. Sepertinya saya harus pulang ya Bu, sudah sore. Saya mohon izin pamit. Iya Bu Atem. Kalau begitu, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Hati-hati Bu. Ya Bu Atem. Kalau gini caranya, kita makin susah Bu buat ngerubah pola pikirnya Claudia. Iya Bu. Sebentar ya Bu, saya masuk dulu ke dalam. Iya Bu Yola. Doi, Iya, Ceng. kamu pernah nggak cemburu sama istri kamu? Ya pastilah, Ceng. Semua orang tuh pernah cemburu sama istrinya. Udah mulai panjang ngomongnya. Cemburu kenapa? Siapa? Balik deh. Kamu cemburu kenapa sama Atem? Waktu ke Bogor, pulang piknik dari kebun raya. Terus?
Terus kemana, Ceng? Jangan ganggu biar dia cerita. Lanjutkan ceritanya, Doi. Waktu itu Jennifer masih kecil. Sampai sekarang juga masih kecil. Jennifer anak saya maksudnya. Waktu itu Jennifer umur berapa ya? 4 tahun, 4 tahun. Masih di bawahnya lagi, Kang Dadang. Oke, 2 tahun. Nah, Jennifer belum bisa jalan, Ceng. Jennifer bisa jalan umur berapa ya, Kum? 1,5 tahun. Kum, kamu ingat? Lanjutkan ceritanya, Doi. Sampai di mana tadi ceritanya, Kum? Kamu sama Atem pergi ke Bogor, piknik di sana. Jennifer baru berumur 1,5 tahun. Oh iya. Kok kamu tahu, Kum? Kan kamu barusan cerita, Doi. Saya lupa kalau saya udah pernah cerita sama kamu, Kum. Ini kita nunggu setengah jam, nahan emosi. Ceritanya baru segitu nih. Doi, kamu baru cerita sampai situ. Sekarang lanjutkan ceritanya. Saya lanjutin ceritanya ya. Udah, Doi, nggak usah, Doi. Nggak usah, Doi. Kan tadi kamu yang nyuruh. Udah cepet lanjutin ceritanya. Iya, sabar, Kang Dadang. Udah sabar dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pintarnya anak mama. Aduh, tuh lihat bersih begini. Pinter anak mama teh. Iya dong, Ma. Kan Jennifer anaknya Mama Atem sama Papa Idoy. Saya lanjutin ceritanya ya. Jennifer saya gendong. Jennifer saya gendong karena Jennifer baru bisa jalan. Jennifer kan umurnya baru 1,5 tahun, Doi. Iya, Ceng. Kan tadi udah dikasih tahu sama aku. Nih si Ido ini kenapa nggak dipanggil polisi aja ya? Hah? Suruh interogasi teroris. Kalau dia yang nanyain tuh teroris, belum 5 menit udah pada ngaku semua. Nggak kuatnya. Iyalah, daripada syarat, ngaku aja mendingan lah. Saya lanjutin ya. Kang Dadang, Ceng, Kum. Pulangnya naik delman ke... Awas, jangan sampai delmannya ke Cindang Neng. Terus makan sotomi di Cindang Neng. Nanti saru, nanti ketuker. Mana cerita kamu, mana ceritanya Akum. Ya enggak lah, Ceng. Naik delmannya itu ke terminal bis. Alhamdulillah. Kum, saya cemburu sama Atem, Kum. Atem naik delman yang terpisah sama saya. Di delman yang Atem naikin itu ada cowoknya. Ada, Ceng. Cowoknya itu gangguin si Atem. Ya enggak, Ceng. Cowoknya itu ngurusin kudanya. Cowok itu kusir delman, Iya. godain Atem. Enggak. Terus cemburunya dari mana, Doy? Atem naik delman yang warna kuning, Kang Dadang. Saya naik delman yang warna merah. Saya nggak suka, saya cemburu, Kum. Seharusnya Atem tuh sama saya sama-sama naik delman yang warna kuning. Mama punya cerita. Jennifer mau dengar? Mau, Mah? Jadi, ada cerita tentang kakek. Kakek itu punya teman, dia adalah seorang pejuang yang bernama Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad itu ceritanya sedang dikejar-kejar oleh penjajah Belanda, mau ditangkap. Doi, kalau misalnya istri kamu Atem suka sama cowok lain, perasaan kamu teh gimana, Doi? Ya, biarin aja, Ceng. Kamu nggak marah? Buat apa saya marah?
Ya karena Atem teh direbut sama cowok lain. Kalau Atem suka sama cowok lain, berarti Atem udah nggak suka lagi sama saya, Ceng. Buat apa saya marah-marah? Emangnya kalau saya marah-marah, Atem bisa balik lagi sama saya? Enggak kan? Ya ngapain sih mesti sedih? Marah-marah sama orang yang sudah nggak suka lagi sama saya. Kamu mah aneh, Ceng. Siapa yang aneh, Doi? Aceng, Kum. Aneh kenapa, Doi? Iya, orang udah nggak suka dipaksa, Kum. Aceng tuh ya? Aceng. Kum. Idoi teh lebih logis dari kita nya, Kum. Dari kamu. Dunia teh terbalik. Ketika dia sedang mau bersembunyi, bersembunyilah dia di rumah kakek. Lalu kemudian Belanda datang ke rumah kakek. Nah, kakek terpaksa berbohong mengatakan tidak melihat Pak Ahmad. Hingga akhirnya Pak Ahmad pun tidak ditangkap. Kakek sebetulnya terpaksa berbohong. Tapi itu demi satu kebaikan. Jadi memang ya, Jennifer, kadang-kadang kita itu suka terpaksa berbohong dan itu dibolehkan bila untuk kebaikan. Nah, Mama bangga sama Jennifer. Jennifer sayang sekali sama Papa. Papa bangga sama Jennifer. Semua bangga. Bahkan Om Akum bangga. Kak Febri bangga. Bahkan Ibu Yola juga bangga sama Jennifer. Jennifer begitu sayang sama Papa. Dan ingat ya, kita semua itu saling menyayangi. Jennifer sayang sama Papa. Papa sayang sama Jennifer. Mama sayang sama Papa. Papa juga sayang sama Mama. Kita saling sayang. Tapi ingat, saling menyayangi itu harus menjadi diri sendiri. Karena kalau Jennifer menyayangi Papa, berusaha menjadi Papa, itu hanya akan menyakiti Papa. Ingat ya, Nak? Iya, Mah. Nah, besok pagi Mama harus kembali pulang ke Arab Saudi. Mama harus cepat-cepat kerja agar cutinya Mama tidak berkurang. Jadi insya Allah nanti Idul Fitri kita berkumpul lagi ya sayang. Iya, Mah. Mama bangga sama Jennifer. Jennifer rajin belajar, rajin sekolahnya. Mau tahu nggak? Mama punya satu rahasia. Apa, Mah? Jadi Nak, membaik atau memburuknya Papa itu semua tergantung Jennifer. Paham? Paham, Mah. Ya ampun, kebangetan si Aceng. Kamar berantakan begini. Edward aja kamarnya rapi. Nah ini bapaknya. Hah, jorok. Terlaluan. Wah. Kasih tahu Koswara, besok kalau dia ada waktu, tolong bantu-bantu di taman bacaan. Besok buku-buku mulai datang. Buku-buku apa, Pak Ustadz RW? Buku-buku bacaan. Buku pelajaran, buku cerita anak, buku sejarah, buku agama, dan ilmu pengetahuan. Macam-macam lah. Ini harus diwaspadai Pak Ustadz RW. Jangan sampai terselip buku-buku aliran-aliran yang gak jelas. Makanya kamu harus awasi. Kalau ada yang aliran tidak jelas, pindahkan supaya jelas. Saya teh serius Pak Ustadz RW. Saya juga serius. Harun, Yot. Kamu juga jangan lupa besok bantu-bantu. Siap Pak Ustadz RW.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Cek. Pak. Atem. Aduh Pak, maaf sekali saya tuh belum sempat datang ke kantor. Ya nggak apa-apa, Atem. Kita juga tahu, Atem kan lagi sibuk. Silahkan masuk. Nggak usah repot-repot, di luar aja, Atem. Iya di sini aja, Tang. Oh gitu. Silahkan nanti duduk. Iya, makasih. Bu Yoyo tadi ngasih tahu sama saya, katanya kamu besok pagi mau berangkat lagi ya? Setahu saya, izin cuti kamu kan masih 3 hari lagi, Tem. Iya Pak, tapi alhamdulillah semua urusan teh sudah selesai. Dan saya cepat-cepat saja pulang kembali. Wah, saya juga tidak enak, tidak sempat ketemu sama Ceyati. Oh ya, Tem. Jennifer udah mau sekolah? Alhamdulillah mau, Cek. Alhamdulillah, Jennifer mah bikin khawatir Iya. ini. Ini teh minum atuh ya? Saya ambil dulu. Nggak usah, Tem. Nggak usah repot-repot. Saya juga tadi kesini buru-buru, maksain. Takutnya besok nggak ketemu sama kamu. Aduh, terima kasih Pak sudah maksain datang kemari. Ya, Cek. Iya. Pesan saya, jaga diri kamu baik-baik selama di sana, ya. Insya Allah Pak. Dan satu lagi, tolong sampaikan salam saya buat anak-anak di sana. Nanti saya sampaikan Pak. Kalau gitu, kita permisi dulu ya, Tem. Oh, iya Pak. Oh ya, Atem. Kalau misalnya ada perlu apa-apa, pokoknya Atem bisa langsung hubungin cucu ya. Hatur nuhun pisan ya, Pak. Baik. Cek, nuhun pisannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom teh jangan sering-sering kesini. Ini kan. Di rumah aja, istirahat. Kasian atuh bayinya. Malam masak, siang kesini. Kapan atuh istirahatnya? Kalau saya nggak kesini, bisa-bisa dokter Genitnya kesini, Wak. Awas. Koswara mah setia, Kom. Sayang sama engkom. Mau setia kayak apa juga, kalau didatengin tiap hari mah tetap aja bisa-bisa kegoda, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kamtib. Pasti mau nyuruh Kang Koswara ke sana. Kang Kos, besok kalau ada waktu, tolong rak buku di taman bacaan digambar. Nggak ada waktu. Insya Allah saya bisa. Besok sebagian buku mulai datang. Iya, Pak. Siap. Saya permisi ya, Kang Kos. Mangga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Nggak bisa ya? Sekali-sekali bilang enggak gitu? Heran. Wah, pokoknya kalau Kang Koswara teh senyum-senyum sama cewek kasih tahu saya ya. Iya, Kom. Ceng. Waalaikumsalam. Kasian ya. Kesepian ya, di rumah sendirian ya, pusing ya. Nggak ada yang bisa dipamerin ya, nggak bisa dicela ya. Maaf, saya mau orang kaya, saya pengen tahu orang susah kayak kalian, ngobrolin apa sih? Kok seharian nggak kelar-kelar gitu? Bilang aja kamu kangen dang. Udah, Kum, cuekin aja, Kum. Doi, di mata kamu, Di mata saya ada apa, Kom? Ada pelangi. pertanyaannya tuh belum selesai, melehoy. Oh. Udah melengos aja. Menurut kamu, Atem itu seperti apa, Doi? Pertanyaan yang pertama tadi apa, Ceng?
Pertanyaannya sama, cuman Aceng merubah tata bahasanya. Ya kalau dirubah ya beda tuh, Kum. Bener, Doy. Itu bener. Tanya lagi. Beda, tapi artinya sama. Oh, simponi. Simponi? Iya, Ceng. Makanya kamu belajar sama aku biar kamu tahu. Kata-katanya itu berbeda tapi artinya sama. Itu namanya simponi. Sinonim Doy, sinonim. Sinonim bukan simponi. Ini ada anonim, ada sinonim. Ini sinonim. Kok sih kamu juga ngajarinnya nggak bener, Kum? Kum, sinonim, Doy. Oh, sinonim. Kalau simponi itu apa, Kum? Simponi itu temennya sim salabim buat ulapan. Kalau di koperasi namanya sim pedas. Dadang jangan dengerin. Simponi itu artinya iringan musik. Iring-iringan musik, Kum? Marawis? Aduh, ampun, omongannya TA. Ngelanturnya sampai Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceng, kamu kebangetan, Ceng. Kamar nggak diberesin, pakaian nggak dicuci. Jorok kamu. Ini orang memang tidak bertanggung jawab nih, Mak. Aduh. Ya, kamu emang nggak bertanggung jawab. Aceng kan tadi sibuk nyariin Jennifer, Mak. Iya, aku nyari Jennifer, Dadang nyari Jennifer, tapi pekerjaan rumah beres, selesai. Udah cepet sana nyuci. Pedut. Daripada diomelin sana. Ih, pedut gelo. Ini teh udah sore. Kalau tunggu sampai besok, terlupa. Bener kamu, Dang. Thank you, Mak. Pedut, nggak usah ikut campur. Hayu nyuci sekarang. Mak, bentar lagi teh maghrib, Mak. Ya justru itu, Ceng. Ayo atuh sebelum maghrib, gancang sana nyuci. Ikut campur lagi, pedut. Hayu nyuci sekarang. Iya, Mak. Acing nyuci sekarang, Mak. Acing nyuci, Mak. Dan duluannya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruan. Iya, Mak. Ini mau jalan, Mak. Yuk, Kum, Idoy, Dang. Iya, Mak. Mak pulang ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Kamu senang ya, Doy? Iya, Kum. Ngeliatnya. Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu, ikut saya yuk. Ada yang ingin saya obrolin sama Cucu. Penting. Udah mau maghrib, Cucu teh mau pulang. Assalamualaikum. Cucu. Akang, besok teh transferan masuk. Kamu mau beli apa, Dung? Biasa, Sep. Buat belanjaan bulanan. Yuk, bareng belanja ke Cihideng. Ip, kamu mau buat bayar utang dulu. Utang kamu numpuk di mana-mana. Jangan keras-keras satu ngomongnya. Terus. Semua orang teh udah tahu, Ip. Jika di sebuah negeri kebohongan sudah merajalela, maka sebuah kebenaran akan mengganggu ketentraman banyak orang. Iya, betul sekali, Pak Ustadz. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti betul. Daripada kamu pelangak-pelongo, bengong, bingung, lebih baik kamu azan. Udah waktunya. Ya, Pak Ustadz.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, samperan sudah masuk. Aduh, Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idan. Iya, Pak. Biasakan sholat maghrib berjamaah di musola. Iya, Pak.